Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon berikan kami pengertian, pemahaman akan firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan, sehingga firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuntun kami lewat Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini dari Roma pasal 15 ayat 14 sampai 17. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Melayani Tuhan adalah anugerah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepada kamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya untuk melayaninya. Ada pelayanan yang harus dilakukan dalam gereja, dan ada pelayanan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita berjumpa dengan orang-orang di sekeliling kita. Pelayanan itu adalah memberitakan kabar baik bagi orang lain. Itulah panggilan Tuhan Yesus bagi kita. Marilah kita mengingat untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus kepada orang lain. Menyadari bahwa pelayanan merupakan kasih karunia Allah, maka tujuan dari suatu pelayanan seharusnya adalah membawa jiwa-jiwa untuk bertobat dan semakin mengenal Tuhan. Hal tersebutlah yang membuat sekalipun Paulus diperhadapkan dengan perjalanan yang panjang, menerima penolakan dan ancaman. Namun, menemukan jiwa-jiwa yang terhilang itu menjadi jauh lebih penting. Sehingga betapapun besarnya tantangan yang diperoleh, tidak akan menggoyahkan hatinya untuk melayani Tuhan, karena semua pelayanan yang dilakukan ialah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bahwa melayani di tengah-tengah dunia adalah suatu anugerah dari Tuhan, maka seharusnya mengubah cara pandang kita dalam melihat kebutuhan orang di sekitar kita. Cara pandang kita dalam melayani dan memandang sesama akan berbeda karena kita melihat segala sesuatu yang dilakukan bagi sesama, bahkan untuk hal yang tampak kecil sekalipun tujuannya ialah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian, biarlah dalam kehidupan keseharian kita boleh hidup saling melayani. Kita boleh diberikan kepekaan untuk melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita dan hidup menjadi berkat. Kalau Tuhan mau memakai kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menjadi pelayan Tuhan, semata-mata bukan karena kita memiliki kemampuan, kepandaian, atau kehebatan. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Jadi mari kita pakai anugerah Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami renungkan pagi hari ini, yang mengajarkan kami bahwa hidup kami adalah kasih karunia. Dan untuk itu Tuhan, ketika Tuhan mau mempercayakan kami untuk melayani, baik dalam pelayanan di keluarga, melayani orang-orang sekitar kami, bahkan melayani dalam lingkup gereja, Tuhan pakai kami dalam melayani Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat di tangan-Mu.
Tolong kami Tuhan untuk kami semakin diperlengkapi menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.